Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tugas ALP yang bertema transformasi konveksi tradisional menjadi social enable manufacture untuk genset. Di mana kali ini saya bertiga bersama saudara Arya dan saudara Reski Pratama. Baik, untuk daftar isinya di sini ada profil perusahaan, kedua masalah pasar, terus dilanjut solusi dan konsep social commerce-nya, desain MVP, proses pengujian dan validasi, analisis pivot, rencana strategi 1 tahun, dan kesimpulan dan penutup. Untuk profil perusahaannya sendiri, di sini kami mengambil usaha dari teman kita Arya, yaitu Skala Industri, di mana perusahaan ini sebenarnya perusahaan konveksi dan produksi aparel berbasis di Makassar yang melayani kebutuhan retail, instansi, komunitas, dan brand lokal. Jadi di sini juga Skala Industri memproduksi aparel lain dari brand-brand yang ada di Makassar. Di sini Skala Industri berfokus pada jersey, PDH, di mana tentunya memiliki kualitas dan sistem kerja yang terstruktur, di mana kontrolnya sangat bagus dan sangat bertanggung jawab penuh pada setiap hasil produksinya. Di sini Skala Industri mewujudkan brand dengan identitas yang premium, di mana Skala Industri sudah bermitra dengan beberapa konveksi profesional, dari seragam perusahaan hingga merchandise custom dengan kualitas terbaik. Jadi di sini Skala Industri konveksi yang mengerjakan produk-produk custom sesuai dengan keinginan customer, di mana kepuasan pelanggan di sini diutamakan dengan pengalaman selama 5 tahun dengan produksi lebih dari ribuan dan klien juga sudah sekitar 1000-an. Masalahnya di sini di mana fragmentasinya, gap antara inspirasi di media sosial dengan eksekusi produksi yang berkualitas. Di minimum order barrier-nya di sini banyak konveksi menolak pesanan kecil, padahal genset memulai bisnis dari skala mikro. Jadi di sini sebenarnya Skala bisa jadi solusinya di sini, di mana Skala orderan kecil pun dia kerjakan. Terus trust isunya di sini kurangnya transparansi proses produksi di industri konveksi tradisional. Trend gapnya di sini kecepatan produksi konvensional tidak mampu mengejar siklus tren TikTok, Instagram yang sangat cepat. Terus solusi dan konsep social commerce-nya. Di sini Skala Industri menggabungkan interaksi sosial dengan transaksi belanja dalam satu alur. Contohnya peran Skala ini menjadi infrastruktur produksi yang transparan, di mana hubungan customer dan pihak konveksi pun bisa terjalan dengan baik. Value proposition-nya di sini Skala tidak hanya menjahit baju, tapi memproduksi konten juga, dan kepercayaan brand kalian di sini akan dijaga. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Reski. Desain MVP, minimum viable product, Skala Industri. Di sini terbagi. Yang pertama ada problem to solve. Problem to solve itu yaitu banyaknya brand lokal. Gen Z kesulitan menemukan produsen yang akuntabel dan jujur soal kualitas bahan.
Kedua, tingginya angka reject salah ukuran karena kontrol kualitasnya yang buruk di konveksi tradisional. Yang ketiga, lambatnya proses produksi yang membuat brand ketinggalan tren fashion yang viral di media sosial. Selanjutnya, yang kedua tuh target market. Di situ yang pertama tuh target marketnya fokus ke fashion creator ya, atau influencer, yang dimana ingin merilis merchandise atau brand sendiri. Terus yang kedua, brand owner pemula yang membutuhkan produksi batch kecil untuk tes pasar. Yang ketiga, instansi dan komunitas atau kampus di kantor yang butuh seragam. Selanjutnya, value proposition. Yang pertama, akuntabilitas terjamin, laporan proses produksi transparan. Terus yang kedua, kualitas standar retail. Yang ketiga, speed to market. Selanjutnya, MVP solution. Yang pertama itu skala sampel, service layanan pembuatan sampel cepat 3-5 hari untuk kebutuhan konten promosi. Creator ready. Yang kedua, katalog menyediakan pola baju yang sedang tren. Dimana di sini oversize dan box fit untuk zaman sekarang ya. Selanjutnya yang ketiga tuh production diary content, dimana memberikan paket konten videonya behind the scene kepada klien untuk diposting di TikTok dan rilisnya. Selanjutnya kita ke proses pengujian dan validasi. Di sini ada beberapa tahap ada peminat, operasional, finansial, dan kualitas. Dari tahap peminat, metodenya itu menggunakan konten media sosial. Apa yang diuji? Di sini apakah pesan akuntabilitas dan transparansi menarik perhatian klien? Dan tahap dan operasional. Di sini menggunakan metode pilot project atau 3 klien. Apakah SOP produk skala sanggup menangani permintaan kostum secara rapi? Dan terus tahap di finansial, metodenya itu PO atau pre-order. Ya, apakah model harga skala masuk akal untuk dijual kembali oleh brand atau influencer? Dan kualitas di sini tahapnya kualitas. Metodenya di sini CS atau retur. Apakah janji quality dan konsistensi benar-benar dirasakan oleh pembeli? Selanjutnya analisis pivot. Di sini jenis pivot ada 4. Yang pertama itu pivot segmen pelanggan, pivot model bisnis, pivot line platform, dan pivot teknologi proses. Yang pertama, pivot segmen pelanggan. Itu pemicunya kapan harus dilakukan? Jika pesanan dari instansi kantor B2B konvensional atau memiliki birokrasi pembayaran yang terlalu lama. Terus arah perubahannya itu mengalihkan fokus pemasaran 100% ke sosial media atau brand owner. Tujuannya itu mendapatkan aliran kas yang lebih cepat dan klien yang lebih loyal. Untuk pivot model bisnis, pemicunya itu persaingan harga jasa jahit terlalu ketat di pasar sehingga margin keuntungan menipis. Perubahan aksi strategisnya itu berubah dari konveksi tunggu order menjadi white label provider. Skala memproduksi stok blank apparel quality premium yang siap ditempel label klien. Terus tujuan akhirnya itu meningkatkan margin keuntungan dan mempercepat waktu pengiriman bagi klien. Selanjutnya private layanan ke platform. Di sini jika klien memiliki kendala bukan pada produksi melainkan pada ketidakmampuan mereka. Terus selanjutnya arah perubahan atau aksi strategisnya itu transformasi menjadi fashion enabler hub. Skala menyediakan paket produksi yang sudah termasuk jasa foto katalog, dan akhirnya menjadi mitra strategis partner bagi brand, bukan sekadar vendor jahit biasa. Dan yang terakhir ada pivot teknologi atau proses. Di situ dimana jika kalian mengeluhkan kurangnya transparansi atau sulitnya memantau status pesanan dari jarak jauh, berfokus pada pengembangan dashboard, monitoring digital setiap tahap, cutting, swing, kitchen, dan bisa dipantau klien secara real time via aplikasi atau web. Dan tujuan akhirnya itu memperkuat nilai inti accountability dan transparansi yang menjadi keunggulan skala. Halo, saya Arya. Pada slide ini
membahas tentang risiko kegagalan dominan. Nah, di skala industri salah satu tingkat risiko tertinggi itu terletak pada sistem order dan operasional. Keunggulan operasional skala industri terletak pada sistem order transparan dan akuntabel. Kami mempermudah konsumen melalui 7 tahapan, di mana konsultasi itu dilakukan secara gratis, kesepakatan desain hingga produksi dan pengiriman. Untuk mendukung fleksibilitas pasar, kami menawarkan beberapa hal. Pertama, minimum order minimal 1 pieces. Yang kedua, estimasi produksi yang terukur antara 10 hari hingga 23 hari. Yang terakhir, sistem pembayaran aman dengan skema DP 50% di awal dan pelunasan 50% setelah produk siap. Adapun manajemen risiko dalam kegagalan ini dalam hal operasional dan kualitas, kami mengantisipasi kegagalan standar gizi akibat pesanan melonjak dengan memperkuat SOP produksi agar kepercayaan klien tidak hancur. Yang kedua itu pasar dan tren. Kami menjaga margin keuntungan agar tidak tergerus kenaikan harga bahan baku mendadak dan memastikan kelancaran arus kas untuk membayar mitra penjahit. Serta yang terakhir, strategi dan persaingan. Kami tidak hanya fokus pada teknik jahit, tapi kami juga fokus pada storytelling di media sosial untuk memberikan added value kepada konsumen agar skala industri tidak mudah ditiru oleh konveksi besar. Jadi skala industri itu memiliki rencana strategis untuk 1 tahun ke depan, di mana pada kuartal pertama kita fokus pada branding dengan membranding diri sebagai konveksi yang transparan. Lalu kita merenovasi showroom untuk kebutuhan konten dengan target mencapai 10.000 followers dan rata-rata 15 leads per hari. Pada kuartal kedua adalah fase validasi, di mana kami meluncurkan paket Creator Drop dengan sistem tracking order digital untuk 5 pilot project bersama influencer. Memasuki kuartal ketiga, kami melakukan scaling melalui standarisasi gizi untuk dan ekspansi mitra jahit lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi hingga 2 kali lipat. Pada akhirnya di kuartal keempat kami menargetkan integrasi stok ke platform klien dan ekspansi pasar nasional dengan target 65 hingga 70% repeat order. Sebagai penutup, kami mengundang Anda untuk berkolaborasi dan tumbuh bersama skala industri. Kami berlokasi di Macinisawa nomor 48, Kota Makassar. Anda dapat menghubungi kami melalui email skalaindustri@gmail.com atau melalui WhatsApp untuk konsultasi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian Anda. Shalom.